termasuk dari dosa besar. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ibnu Salam, qala akhbarana Abidah Ibnu Humaid, Abu Abdurrahman an Mansur an Mujahid, an Ibnu Abbasin qala, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam min ba'dhi hitanil Madinah. Rasulullah sallam satu hari keluar dari sebagian kebun yang ada di kota Madinah. Fasami'a sauta insanaini yu'adzabani fi quburihima. Maka Nabi mendengar ada suara dua orang yang sedang diadab dalam kuburan mereka berdua. Faqala yu'adzabani, mereka berdua sedang diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabiratin, dan mereka berdua tidak sedang diazab pada perkara yang besar. Wa innahu lakabir, ya. Tapi ternyata itu adalah perkara yang besar. Yaitu kana ahaduhuma la yastatiru minal baul. Adapun yang satu karena tidak menutup pakaian ketika kencing, atau dalam riwayat itu tidak bersih ketika kencing. Wa kana al-akharu yamshi bin namimah. Adapun yang satu diazab karena melakukan namimah, yaitu kesana kemari mengadu domba. Thumma da'a bi jaridatin fakasaraha bi kisrataini aw sintaini. Maka beliau minta didatangkan jaridah, yaitu pelepah korma yang masih basah. Kemudian Rasulullah SAW belah dua. Faja'ala kisratan fi qabri hadha. Kemudian yang satunya diletakkan di satu kuburan. Wa kisratan fi qabri hadha. Yang satunya diletakkan kuburan yang kedua. Faqala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Maka semoga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan dosa keduanya selama kedua pelepah korma ini masih basah. Hadis ini menjelaskan tentang bahwasanya di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah diizinkan oleh Allah untuk bisa mendengar suara orang yang diadab. Kita tahu bahwasanya hukum asal orang yang diadab di alam barzah tidak ada yang mendengarnya kecuali hanya hewan-hewan, ya. Adapun jin dan manusia tidak mendengarnya. Ini perkara yang gaib. Karena kalau semua orang mendengarnya maka tidak ada lagi nilai ujian di dunia ini. Tidak lagi dikatakan alam gaib, ya. Sementara alam kubur, ya, alam barzah, adab ataupun nikmatlah alam yang gaib. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada dua orang sedang diadab. Itu Nabi lagi keluar di kebun, tiba-tiba mendengar dua orang diadab. Maka Rasulullah SAW menghampirinya. Rasulullah berkata di hadapan para sahabat yang lain, Rasulullah bersama para sahabat yang lain, yu'adzabani, mereka berdua sedang diadab. Rasulullah mengatakan mereka berdua diadab pada perkara yang mereka sepelekan. Bal wa innahu lakabir, padahal itu perkara yang besar, bukan perkara sepele. Adapun yang satu la yastatiru min al-baul, yang satu tidak tutup diri ketika buang air, karena ada beberapa lafaz, ada la yastatiru minal baul, ada la yatanazzahu minal baul, ada la yastabri'u minal baul, ya. Tiga lafaz ini maknanya dalam sebagian lafaz itu dia ketika buang air kecil dia asal buang air sehingga terlihat sebagian auratnya. Kemudian juga dalam yang lain la yastabri'u, yaitu dia tidak bersih ketika cebok sehingga masih ada tersisa. La yatanazzahu, yaitu dia tidak hati-hati ketika ada percikan balik. Jadi ini tiga lafal, la yastatiru, la yastabri'u, la yatanazzahu. Kalau yastatiru, yaitu dia ketika buang air kecil, ya mungkin kelihatan sebagian auratnya, bokongnya atau sebagian kemaluannya terlihat. Asal ngasal aja ketika buang air, tidak perhatian kanan kiri, sehingga auratnya terlihat, ya, oleh sebagian orang. Yang kedua, la yastabri'u, yaitu dia tidak ketika buang kecil dia tidak bersih ceboknya, ya, sehingga masih tersisa ngasal ketika cebok. Atau la yatanazzahu, yaitu ketika dia buang air kecil dia tidak hati-hati sehingga dia percikannya kembali ke pakaiannya sehingga pakaiannya ternajisi atau tubuhnya ternajisi. Dan kita tahu kalau sudah ternajisi dia sholat tidak sah. Yang kedua, wa kana al-akhar yamshi bin namimah, yang satu karena dia melakukan namimah, ya. Namimah yaitu mendomba sana kemari, kemudian cerita sana kemari, sehingga akhirnya membuat dua kelompok atau dua grup atau dua orang saling bermusuhan. Dan ini dosa yang sangat besar, sehingga keduanya diazab di alam barzakh, ya.
Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan bahwasanya sebagian ulama menyebutkan kenapa dua dosa ini disebutkan tentang dua orang ini. Ya, satu tidak diadab karena tidak bersih dalam kencing, satu diadab karena namimah. Maka sebagian ulama menjelaskan karena yang pertama diadab oleh Allah pada hari kiamat, ya. Awwalu ma yuhasabu al-abdu yaumal qiyamah salatuhu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari kiamat yang pertama kali disiap adalah salat, yaitu terkait antara dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkaitnya dengan manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Yang pertama kali di sidang oleh Allah pada hari kiamat adalah masalah darah. Sebelum masalah-masalah lain, pencurian, yang pertama kali masalah pembunuhan. Dan yang terkait dengan hak Allah salat, yang terkait dengan hak manusia adalah pembunuhan, masalah darah. Dan tidak bersih ketika kencing, ini merupakan kunci atau pintu pertama sehingga salat tidak sah. Sehingga salat tidak sah. Maka dia adalah sebab utama atau sebab pertama salat tidak sah. Demikian juga namimah adalah sebab utama atau sebab pertama menjadikan orang bermusuhan bahkan bunuh-bunuhan. Dimulai dengan apa? Namimah. Makanya kedua ini diadab terlebih dahulu karena terkait dengan salat dan terkait dengan darah, dan mereka diadab di alam barzah, dan itu sebagai azab muqaddimah, ya. Muqaddimah tentunya azabnya lebih ringan daripada azab ketika di hari kiamat kelak, ya. Azab sebagai muqaddimah, ya. Sebagaimana juga dalam alam barzah adalah nikmat kubur. Nikmat kubur pun yang dirasakan oleh orang-orang saleh, para syuhada, para salihin, mereka juga mendapatkan muqaddimah kenikmatan, tidak sempurna. Nah, sempurna ketika di akhirat, ketika ruh dan jasad dipersatukan, ya. Adapun di alam barzah yang utama adalah ruh, jasad hukumnya mengikuti. Di dunia kita jasad, ruh mengikuti. Di akhirat nanti ketika di kebangkitan porsinya sama-sama 50%, sehingga ruh dan jasad benar-benar bersatu. Sehingga mendapatkan adab atau nikmat secara sempurna. Taib. Di sini Nabi SAW kemudian mengambil satu pelepah korma, Nabi belah dua, Nabi tancapkan, kemudian Nabi berkata, semoga mereka berdua azabnya diringankan selama masih basah. Di sini bukan tentu ada sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan karena kenapa diringankan, kata mereka karena ini pelepah korma masih basah. Kalau masih basah dia bertasbih. Dia bertasbih. Ketika dia bertasbih, maka akan mengurangi azab dalam kubur. Ini saya ulangi sisi pendalilannya, kata mereka sebenarnya karena pelepah korma ini masih basah. Ketika masih basah dia akan bertasbih, dan kalau bertasbih akan memberi berkah kepada penghuni kubur sehingga mengurangi azabnya. Kemudian mereka menggunakan kias aulawi, kiasul aula atau kias aulawi. Kalau pelepah korma saja yang basah memberi keberkahan karena dia bertasbih, maka apalagi kalau kita baca Quran di kuburan. Jadi kalau kita baca Quran di kuburan tentu akan beri berkah kepada penghuni kubur, diharapkan akan mengurangi azabnya atau menambah kenikmatannya di kuburan. Tapi ini pendalilan tidak pas, ya. Pertama karena ini khususan Nabi SAW, Nabi yang mendengar dua orang sedang diadab, kemudian Nabi bermuamalah dengan muamalah khusus, sementara tidak semua orang mendengar orang diadab atau tidak, dan tidak ada yang bisa kecuali Nabi SAW. Oleh karenanya perbuatan Nabi tidak dicontohi oleh para sahabat yang lain. Ini yang pertama, tidak dicontohi para sahabat yang lain. Seandainya adalah pelepah korma punya pengaruh karena basahnya, maka kita tanam aja pohon korma di situ karena basah terus, ya. Demikian juga saya lihat juga sebagian orang taruh kendi isi air, ya. Karena mereka berpegang teguh kepada basah ini. Dan ini tidak ada dalil yang tegasnya, sekedar istimbat sebagian ulama, dan sebagian ulama bisa benar bisa salah. Ya. Kemudian tentunya yang bertasbih kepada Allah, yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ard. Ya. Semua yang di langit dan bumi bertasbih, dan bertasbih tidak dibatasi sama yang basah saja. Yang kering juga bertasbih, walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya, kata Allah, tapi kalian tidak memahami tasbihnya. Bukan berarti kalau pohon korma sudah kering dia tidak bertasbih lagi, tidak ada dalil. Justru semua makhluk bertasbih dengan caranya. Cuma kita tidak memahami caranya tersebut, ya. Kita tidak memahami caranya tersebut. Ya. Oleh karenanya tidak benar bahwasanya korma ini bertasbih sehingga menjadikan penghuni kubur ringan azabnya. Ya, tidak benar, karena kalau kering pun masih bertasbih. Ya.
Dan saya katakan tadi ini cuma khususan Nabi. Nabi yang melakukan ini cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang benar bahwasanya dikurangi azabnya karena doa Nabi. Nabi yang berkata, la Allah yukhaffifu anhuma. Semoga Allah mengurangi, meringankan hukuman kepada orang ini. Tapi Rasulullah mengkaitkan keringanan tersebut dengan waktu. Jadi basahnya atau keringnya korma tadi hanya sekedar waktu doa Nabi, yaitu Nabi minta diringankan selama korma ini masih basah. Bukan karena basahnya pelepah korma menjadikan penghuni kubur tadi dikurangi adabnya. Karena tadi gara-gara masalah ini, kelihatannya sepele, tapi gara-gara masalah ini akhirnya orang tanam pohon Kamboja, orang ada yang kasih, saya pernah lihat sendiri, kasih kendi isi air, disiramin. Jadi ada kesan basah itu mengurangi adab. Yang benar tidak ya. Bukan itu, tapi karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya tidak diikuti oleh para sahabat. Seandainya suatu yang basah itu mengurangi azab kubur, ya mungkin kita tanam aja pohon korma di situ, tanam pohon mangga, ya, atau kita kasih keran di situ sehingga basah terus. Ya, tentunya ini tidak tepat, karena mereka mengatakan basah yang bertasbih, kalau kering tidak bertasbih. Padahal yang bertasbih kepada Allah yang basah maupun yang kering. Allah alam bisawab, yang benar. Jadi ini hanyalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berdua dikurangi adabnya karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena tidak tepat juga kemudian dikiaskan bahwasanya dianjurkan untuk baca Al-Qur'an di kuburan, karena dengan kias al-aula, kalau korma saja bisa mengurangi azab kubur, apalagi kalau bacaan Al-Qur'an. Saya kira kiasnya tidak tepat ya, karena pendalilannya sejak awal sudah tidak tepat. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut bab berikutnya. Jadi namimah adalah seorang ke sana cerita sesuatu, kemudian ke A cerita, ke B cerita, dengan pembicaraan yang buat mereka saling membenci. Itu namanya namam, mengadu domba kalau bahasa kita ya. Dengan menceritakan sana kemari yang akhirnya membuat orang marah dan akhirnya bermusuhan, dan ini bisa sampai pada pertumpahan darah. Orang ini pintar membuat narasi dan memilih diksi-diksi yang bisa membuat orang marah. Dan sebagian orang seperti itu ya, dia menyampaikan sesuatu dengan diksi yang provokatif, padahal tidak seperti itu ceritanya. Tapi ketika dia mengantarkan dengan diksi yang dia pilih, orang bisa terprovokasi. Yang berikutnya bab ma yukrahu minan namimah, tentang namimah yang dilarang ya. Wa qawlihi hammazim masya'im binamim, dan firman Allah Subhanahu wa taala, hammaz masya' yaitu orang yang kesana kemari kesana kemari untuk mengadu domba. Taib. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ya menyebutkan tentang ayat yang mencela tentang namimah. Kata Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap pengumpat dan pencela ya. Yahmizu wa yalmizu yaibu ya. Imam Bukhari kemudian mengatakan yahmizu wa yalmizu, dua-dua ini maknanya aib, mencela. Yaibu maksudnya mencela. Hanya saja para ulama membedakan apa bedanya antara hammaz atau humazatin lumazah ya. Jadi hammazin masyam binamim, yaitu suka mengumpat kesana kemari mengadu domba. Ini dalam surat Al-Qalam ayat 11, kemudian juga ayat yang lain wailul likulli humazatin lumazah. Apa bedanya hammaz atau humazah dengan lamaz atau lumazah? Allah gabungkan keduanya, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap orang yang pengumpat dan pencela. Dan dalam Al-Qur'an cuma 2 surat yang dibuka dengan wailun, celaka. Surat yang pertama sebelum ini adalah surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang mengurangi takaran timbangan atau ukuran takaran ya. Baik volume atau berat ya. Kata Allah, mereka melakukan tatfif. Tatfif itu mengurangi dengan ukuran yang sedikit. Misalnya 10 kilo dikurangi 1 ons, jadi 9,9 kilo 9 ons. Seperti 10 liter dikurangi 0,1 liter, jadi masih 9 liter,9 ya. Jadi kurangi sedikit. Tetapi ini membuat kecelakaan. Allah mengatakan wailun, celaka. Kenapa? Karena ini terkait dengan hak orang. Dan kita tahu bahwa kita tidak boleh melanggar hak orang. Hak orang ada 3 kata Nabi SAW. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Sungguhnya darah haram tidak boleh kalian tumpahkan di antara kalian. Kemudian amwalakum, harta haram tidak boleh kalian ambil secara curang di antara kalian.
Dan a'radakum, harga diri kalian juga haram, tidak boleh kalian jatuhkan di antara kalian. Kalau darah mungkin orang lebih hati-hati tidak menumpahkan darah orang, tapi kalau harta orang terkadang menyepelekan, apalagi harga diri, apalagi harga diri. Dan dalam Al-Qur'an surat yang dibuka dengan wailun cuma dua, yang satu terkait dengan mengambil harta orang tanpa hak dengan melakukan tatfif, itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan, sedikit aja enggak banyak, karena ini melakukan tatfif. Tatfif itu sesuatu yang sedikit. Ya, tatfif. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang mengurangi takaran atau timbang sedikit aja. Tapi karena ini mengurangi takaran terkait dengan hak harta orang. Surat yang kedua yang dibuka dengan wail adalah surat Al-Humazah, yang ini terkait dengan harga diri. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap pencela dan pengumpat. Tapi apa beda humazah dan lumazah? Ada yang mengatakan bahwasanya humazah yaitu dia mencela dengan ghibah, tidak di hadapan orangnya. Ada orang mencela dengan humazah, kemudian humazah itu dia mencela tidak di hadapan yang dicela, yaitu ghibah. Adapun lumazah itu langsung di depannya, mencela di depannya. Ini dua-duanya mengumpat dengan di balik layar atau mengumpat di depan langsung. Humazah mengumpat di belakang, lumazah mengumpat di depan. Ini pendapat lain mengatakan humazah maksudnya mencela dengan bentuk tubuh, dengan jari misalnya begini, atau dengan lirikan mata, dengan bibir merendahkan, ya, dengan sikap. Jadi merendahkan dengan apa namanya, tangan, jari, ya. Sekarang orang banyak merendahkan dengan jari, dengan isyarat. Ini namanya humazah. Adapun lumazah mencela dengan lisan, ya. Sekarang dengan tulisan. Suka mencela, mengumpat dengan lisan atau tulisan, itu namanya lumazah. Jadi intinya dua-dua ini kata Imam Bukhari maksudnya adalah yaib, mencela. Cuma berbeda kalau humazah itu mencela di belakang, lumazah mencela di depan. Atau pendapat yang kedua, humazah mencela dengan isyarat, mencibir dengan isyarat. Kalau lumazah dengan lisan atau dengan tulisan. Tapi kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, ya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Abu Nuaim, qala hadatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim an Hammam, qala kunna ma'a Hudzaifah. Kami sedang bersama Hudzaifah, faqila lahu, maka dikatakan kepada Hudzaifah bin Yaman, inna rajulan yarfa'ul haditha ila Utsman. Sungguh ada seorang yang melaporkan pembicaraan kepada Utsman. Dia lapor kepada Utsman ketika Utsman sebagai khalifah, Amirul Mukminin. Faqala Hudzaifah, maka Hudzaifah berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu berkata, la yadkhulul jannata qattat, la yadkhulul jannata qattat, bahwasanya seorang yang tukang namimah maka tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga, ya. Di sini qattat, ya, maknanya sama dengan an-namam, ya. Ada yang membedakan. Sebagian dikatakan oleh Ibnu Hajar, saya bacakan, dia datang riwayat qattat dalam ayat disebut binamim, ya, namam. Qila, kata Ibnu Hajar rahimahullah Fathul Bari, al-farqu bainal qattat wan namam. Apa bedanya al-qattat sama an-namam? An-namam alladhi yahdhurul qissah fayanquluha. An-namam dia yang langsung dengar, dia lihat langsung kejadian atau dia langsung dengar langsung pembicaraan, kemudian dia nukil dengan diksi dia, dengan cara penyampaian yang provokatif, tentu ditambah-tambah atau yang lainnya. Wal qattat alladhi yatasamma'u min haitsu la yu'lamu bihi thumma yanqulu ma sami'ahu. Adapun qattat yaitu dia berusaha mendengar dan orang yang didengarkan tidak paham. Ternyata dia mencuri pendengaran untuk melapor kepada pihak lain untuk mengadu domba. Jadi kalau qattat hadir langsung di depan, kalau namam hadir langsung di depan, dia dengar, dia bicara, kemudian dia nukil, bikin masalah. Kalau qattat dia kelihatannya enggak hadir tapi rupanya dia mencuri pendengaran, kemudian dia sampaikan untuk mengadu domba. Ini perbedaan antara qattat dengan namam, tapi dua-duanya adalah tujuannya untuk mengadu domba. Saya bacakan perkataan nasihat indah dari Imam Al-Ghazali dinukil oleh Ibnu Hajar dan Fathul Bari, yang intinya adalah yang bagi liman humilat ilaihi namimatun alla yusaddiq man nammalahu. Hendaknya seorang yang dinukil namimah kepadanya, itu ada orang datang mengadu domba, itu sana gini-gini dia ngomongin kamu, dia jelek-jelekan kamu, dia menjatuhkan kamu,
Hendaknya tidak membenarkan orang tersebut. Wala yadhunnu biman namma anhu ma nuqila anhu. Dan jangan membenarkan nukilan tersebut dari orang tadi. Ya, dia bilang, dia datang kepada si A, oh, si A, B bilang kamu gini gini gini. Ini berarti orang sedang namimah, sedang mengadu domba antara si A dan si B. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, hendaknya si A tidak membenarkan perkataan si B dan jangan pernah menyangka buruk kepada si B. Ini si C ini yang nukil, si C ini sekarang masuk tengah antara A dan B. Dia nukil perkataan B kepada A. Maka tugas A jangan membenarkan si C dan jangan menduga si B mengatakan demikian. Wala yabahthu an tahqiqi ma dzukira lahu, dan jangan cari-cari tahu, tabayun tidak perlu kata Ibnu Ghazali. Ini karena dia melakukan dosa. Dia sedang mengadu domba. Jadi enggak perlu cek benar enggak si B ngomong begitu, enggak perlu cek. Wa an yanhahu wa yuqabbih lahu fi'lahu, dan hendaknya dia cegah, si C kamu jangan begitu. Ini kamu namimah. Kamu melakukan perbuatan dosa besar, kamu mengadu domba saya dengan si B. Harusnya si A ngomong begitu. Wa an yubghidahu illam yanzajir wa alla yarda li nafsihi ma nuhiya namamu anhu. Dan hendaknya dia benci kepada si C kalau si C tidak berhenti mengadu domba, dan hendaknya dia tidak ridho kepada dirinya apa yang dilarang dari perbuatan namimah. Fayanimma huwa ala namam fayasiru namaman, ya. Maka jangan pula kemudian dia melakukan namimah terhadap si C juga, sudah dia lupakan aja. Dia enggak perlu juga bilang ke B, tadi C bilang begini sama saya. Ini dia juga namam juga, sama-sama namimah. Jadi apa yang dilakukan C dia ingkari, dan tidak perlu dia benarkan berita dari yang dinukil si C dari si B, dan dia tidak perlu cross check tabayun kepada si B, enggak perlu. Dan dia tidak perlu melaporkan kepada si B bahwasanya si C beginiin kamu, enggak perlu. Karena kalau dia laporkan kepada si C nanti si B ribut sama si C, maka dia terjatuh kepada apa yang dilarang. Ini perkataan Imam Ghazali untuk memutus mata rantai semua namimah. Mata rantai semua namimah. Taib Al-Nawawi rahimahullah mengomentari, kata beliau, wa hadza kulluhu idza lam yakun fi naqli maslahatun syar'iyyatun. Ya, ini semua sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, jika di dalam nukilan tersebut tidak ada masalah syar'iyyah, wa illa fahiya mustahabbatun aw wajibah. Tapi kalau ada maslahat syar'iyyah melaporkan kesalahan orang, maka ini dianjurkan atau diwajibkan. Kama ni tala'a min syakhsin annahu yuridu an yu'dhiya syakhsan zulman fahadzarahu minhu. Seperti seorang tahu, dia tahu ada orang lain si A, dia tahu si A ingin mencelakakan si B. Dia tahu si A ingin mencelakakan si B, maka dia datang kepada si B untuk menasihati, hati-hati si A, dan bukan untuk mengadu domba, tapi dia memperingatkan, fahadzarahu min, hati-hati kamu jangan sampai dekat dengan si A. Si A demi Allah dia bilang tentang kamu begini, dia ingin buat kamu celaka, maka hati-hati. Ya, tujuan dia bukan untuk mengadu domba, tapi memberi peringatan kepada si B karena si A berbahaya. Ini tidak jadi masalah. Demikian kata Nawawi rahimahullah taala, wa kadzalika man akhbara al-imama aw man lahu wilayatun bi sirati naibihi mathalan fala man'a min dzalik atau fala muni'a min dzalik. Demikian juga kalau dia mau lapor kepada presiden, kepada penguasa, ternyata menteri atau petugasnya tidak berjalan tugas dengan baik, ini terkait dengan kemaslahatan, dilaporkan kepada atasan tidak jadi masalah. Karena negara harus berjalan dengan baik, maka melaporkan bawahan yang tidak benar, wakil dari penguasa tersebut tidak benar, maka tidak jadi masalah, tidak dilarang karena demi kemaslahatan. Meskipun ini bentuknya melaporkan. Baik. Kemudian ada faedah juga dari Ibnu Hajar, beliau berkata, "Waqtulifa fil ghibah wan namimah." Para ulama berselisih tentang apa itu ghibah dan namimah, apakah sama atau beda? Yang benar, ghibah dan namimah dua-duanya berbeda, tidak sama. Ada keumuman, ada kekhususan dari sisi. Dari namimah, ya, di antara keistimewaannya, dia menukil berita dalam rangka untuk mengadu domba, ala wajhil ifsad. Namimah itu menukil berita untuk mengadu domba, ya. Apakah di depan atau di belakang, ya? Apakah di depan atau belakang? Jadi tidak terlepas ghibah atau tidak ghibah. Adapun ghibah adalah menyebutkan tanpa diketahui orang yang disebutkan dan dia tidak ridha. Maka dari sini terlihat namimah itu bisa saja di belakang, bisa jadi di depan, tetapi tujuannya adalah ifsad, untuk mengadu domba. Ya, adapun ghibah adalah menyebutkan keburukan orang tidak di depannya, ya. Terkadang tidak bertujuan untuk mengadu domba, sekedar untuk menceritakan keburukan orang, maka itu sudah dikatakan ghibah.
Dari sini ada kekhususan namimah dan ada kekhususan ghibah. Yang dua-duanya adalah tercela dan dua-duanya adalah sebab azab kubur datang dalam riwayat namimah dan riwayat ghibah. Jadi namimah tidak disyaratkan harus ghibah. Terkadang dia ngomong di depan, tapi dalam rangka untuk provokasi keduanya untuk bertengkar. Adapun ghibah terkadang tidak tujuan untuk memprovokasi terjadi pertengkaran, tapi hanya sekedar menyebutkan keburukan di belakang orang, tidak di depan orang tersebut. Dan terkadang perbuatan tersebut ghibah plus namimah. Sudah ngomong di belakang dan tujuan untuk mengadu domba, maka itu ghibah plus namimah. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya, bab ke-51. Di sini tadi saya ulangi. Jadi ketika ada seorang melaporkan kepada Utsman dalam rangka, jadi melapor kepada penguasa dalam rangka untuk merusak ya. Orang tidak apa-apa dilaporkan dengan tidak benar dalam rangka untuk menjatuhkan, dalam rangka untuk merusak. Ini qattat, pengadu domba. Mentang-mentang dia dekat dengan penguasa, maka dia beri laporan, penguasa percaya sama dia. Atau dia punya pengacara lapor, kemudian ini namanya mengadu domba dan merusak orang tersebut. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Maka disebut, maka Hudzaifah mengatakan, la sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhul jannata qattat, tidak masuk surga orang yang tukang adu domba. Bab berikutnya bab 51, babu qaulillahi ta'ala wajtanibu qaulaz zur. Dan jauhilah perkataan dusta. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis, qala hadatsana Ahmad bin Yunus qala hadatsana Ibnu Abi Dhi'b anil Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'ama wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannya, konsekuensi dari kedustaan tersebut ya, amal dengan amal dusta, ada dusta bisa dalam bentuk perkataan, ada dusta dalam bentuk perbuatan, wal jahla, dan melakukan hal yang bodoh ya, kebodohan yaitu kemaksiatan, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'ama wa syarabahu. Maka Allah tidak ada butuh kepadanya, dia lapar dan haus ya. Allah tidak butuh kepada lapar dan hausnya. Setelah itu Ahmad berkata, wa qala Ahmad, kata Ibnu Hajar, maksudnya Ahmad dalam perawi ini yaitu Ahmad bin Yunus. Afhamani rajulun isnadahu, maka ada seorang yang memahamkan aku tentang isnad dari hadis ini. Ini ditafsirkan dengan dua tafsiran kata Ibnu Hajar, yaitu ketika dia sedang meriwayatkan hadis dari gurunya yaitu Ibnu Abi Dhi'b atau Ibnu Abi Dhib, maka Ahmad ini, Ahmad bin Yunus, dia ada yang dia kurang jelas, maka ada teman yang hadir bersama dia menjelaskan. Dalam sebagian penjelasan terkait dengan isnadnya, ada yang mungkin dia kurang jelas, maka dijelaskan oleh temannya untuk memperjelas karena mereka hati-hati. Dan ada yang mengatakan maksudnya dia kurang jelas matannya, sehingga dalam sebagian riwayat yang kurang jelas kontennya, sehingga kemudian diterangkan oleh temannya. Ini maksudnya di antara kehati-hatian para perawi hadis, mereka jujur. Sehingga kalau mereka, ini kan hadis ini amanah dari fulan an fulan an fulan an fulan. Kalau ada lafal yang mereka tidak apa, mereka mengatakan saya tidak jelas. Kalau ada lafal yang dilupakan, mereka mengatakan saya lupa. Kalau tadinya dia kurang jelas, kemudian ada yang menjelaskan, dia kasih tahu, tadi ada yang menjelaskan saya, sehingga saya ngerti. Karena mereka amanah dalam menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah berfirman, wajtanibu qaulaz zur, tinggalkanlah perkataan dusta. Dan di sini penjelasan yang sangat berat bahwasanya siapa yang dia berpuasa kemudian ternyata dia berdusta, maka batal puasanya ya. Di sini batal puasanya ada khilaf di kalangan para ulama. Pertama ada yang mengatakan puasanya benar-benar batal, dan ini pendapat sebagian kecil ulama, puasanya benar-benar batal. Jadi kalau siapa yang sedang puasa kemudian dia bohong, puasanya batal. Artinya dia harus ulang lagi. Dia batal, kemudian nanti bulan Syawal dia qadha. Ini pendapat sebagian ulama. Namun sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya batalnya maksudnya adalah pahalanya. Sehingga meskipun dia puasa, dia tidak perlu mengulangi lagi, tapi pahalanya batal. Dan ini menunjukkan dusta ketika sedang berpuasa sangat berbahaya. Dan dibawakan juga oleh para ulama terkait ini adalah ghibah. Ghibah, bahkan sebagian ulama mengatakan al-ghibatu
mufattiratun lis-shaim, bahwasanya ghibah itu membatalkan puasa. Benar-benar batal. Jadi kalau ada seorang sedang berpuasa kemudian dia ceritain keburukan orang itu, si fulan gini gini gini, si fulanah ibu itu gini gini, berarti dia ghibah, menceritakan kejelekan orang lain saudaranya, maka puasanya batal. Ini pendapat Ibnu Hazm rahimahullah taala. Puasanya batal. Namun jumhur ulama mengatakan tidak, bukan puasanya yang batal tapi pahalanya. Pahalanya yang batal. Dan ini menguatkan bahwasanya dusta dan juga ghibah termasuk dosa besar karena membatalkan pahala yang sangat besar. Kita tahu bahwasanya pahala puasa sangat besar. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam diskusi mengatakan, "Kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam fa innahu li." Semua amal anak Adam untuk anak Adam sendiri kecuali puasa, fa innahu li, puasa untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan beri ganjaran. Artinya Allah akan siapkan ganjaran yang besar. Tetapi ganjaran besar ini bisa batal ketika seorang berdusta atau ketika seorang berghibah. Maka ini mengingatkan kepada kita bahwasanya ghibah dosa besar. Ini dikuatkan oleh Ibnul Mulaqqin dalam Tawdih. Maka seorang waspada, tidaklah dia melakukan ghibah kecuali memang darurat atau maslahat yang besar. Hukum asal ghibah adalah haram. Apalagi Allah menyamakan ghibah seperti memakan mayat, bangkai mayat saudara, ya. Ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Allah menyamakan ghibah dengan seorang makan, dia ada temannya udah mati, kemudian tidak bisa berbuat apa-apa, temannya sendiri, kawan-kawannya, orang muslim, kemudian dia robek-robek dagingnya, kemudian dia makan. Itu seperti orang ghibah. Dan dalam hadis juga Rasulullah SAW mengatakan orang yang ghibah pada hari kiamat kelak, Nabi melihat orang unasan lahum adfarun min nuhasin yakhmishuna bihi wujuhum wa sudurahum ala wujihim ala sudurihim. Kata Nabi, aku melihat sebagian orang memiliki tangan yang kuku-kukunya panjang terbuat dari logam yang terbuat dari tembaga atau dari tembaga, kemudian mencakar wajah dan mencakar dada-dada mereka. Maka aku bertanya kepada Jibril, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka? Kata Jibril, "Haula'i alladziina ya'kuluna amwalan luhuman nas." Mereka adalah orang-orang yang memakan daging saudara-saudaranya. Itu mereka adalah orang yang berghibah. Oleh karenanya ghibah hukum asalnya haram, di antara yang menunjukkan dia dosa besar, dia bisa menggugurkan pahala puasa. Dia bisa menggugurkan pahala puasa. Maka seorang tidak boleh berghibah kecuali ghibah-ghibah yang diperbolehkan. Ada kemaslahatan yang dituju, dan jika tidak ada kemaslahatan maka tidak boleh. Taib, di sini Allah berfirman, wajtanibu qaulaz zur, jauhilah perkataan dusta, ya. Perkataan dusta harus dijauhi. Taib, berikutnya babu maqila fi dzil wajhain, ya. Babu maqila fi dzil wajhain. Bab tentang apa yang dikatakan terhadap orang yang memiliki dua wajah, yaitu pada ketemu sekelompok orang sikapnya begini, sekelompok yang lain sikapnya lain. Itu dia punya dua sikap. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Umar bin Hafs, qala hadatsana Abi, qala hadatsana Al-A'mash, qala hadatsana Abu Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tajidu min syarrin nasi yaumal qiyamati indallah dzal wajhain. Engkau akan dapati orang yang paling buruk pada hari kiamat kelak di sisi Allah adalah yang memiliki dua wajah. Alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Kalau datang ke sekelompok orang, dia ngomongnya begini, kepada sekelompok yang lain, orang lain ngomongnya begitu, sehingga dikatakan dia punya wajah. Ketemu seorang wajahnya berbeda, ketemu yang lain wajahnya juga berbeda. Dan ini hukumannya sangat berat, karena Rasulullah SAW mengatakan tajidu min syarrin nas, di antara orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak adalah orang yang seperti ini, ketemu dengan suatu kaum punya wajah tersendiri, kaum yang lain punya wajah yang lain. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah memberi tanggapan, karena ada sebagian yang menafsirkan dengan umum, seakan-akan menafsirkan bahwasanya dua wajah itu seperti orang yang riya, ya. Beliau berkata, wa ta'awwala qaumun ala anna al-muradu bihi man yura'i bi amalihi. Ada yang menafsirkan hadis ini, punya dua wajah adalah orang yang riya. Kenapa? Fayurin nasa khusyu'an wastikanatan wa yuhimuhum annahu yakhsha Allah hatta yukrimuhu. Yaitu ketika ketemu orang dia mengesankan dia seorang yang khusyuk, tawadhu, tenang, sehingga mengesankan
Dia orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai agar dia dimuliakan. Wa huwa fil batin bi khilafi dzalik. Namun kenyataannya tidak demikian. Hanya depan orang aja dia main drama seakan-akan orang khusyuk, orang zuhud, orang bertakwa, tapi ketika di belakang dia tidak demikian. Sebenarnya menafsirkan inilah disebut dengan dua wajah. Di hadapan manusia seperti itu, di hadapan Allah tidak demikian. Dia punya wajah di depan manusia kelihatannya orang soleh, orang khusyuk, zuhud, tapi ternyata di hadapan Allah dia tidak demikian. Ini pendapat, namun dikritiki oleh Ibnu Hajar rahimahullah, tidak dikatakan sebagai dzul wajhain. Ini seorang riya jelas, dan riya tercela melakukan amal saleh untuk dipuji. Kenapa? Karena di akhir hadis ada tambahan, Rasulullah bersabda tentang penafsiran pemilik dua wajah, kata Nabi, alladzi ya'ti haula'i biwajhin, yang datang ke sini dengan satu wajah dan yang lain dengan wajah yang lain. Ini dua wajah. Namun perlu diketahui bahwasanya seorang boleh bersandiwara demikian kalau ada maslahatnya. Dia boleh dua wajah kalau ada maslahat ya. Seperti dalam rangka untuk mendamaikan orang yang bersengketa. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan hal tersebut. Kata Rasulullah, la yahilul kadhib illa fi thalath. Dusta tidak halal kecuali tiga perkara. Di antaranya alladzi yuslihu bainan nas, yang untuk mendamaikan dua orang. Jadi datang ke A dia ngomong baik-baik, dia datang ke B ngomong baik-baik sehingga A dan B yang tadinya bertengkar bisa damai lagi. Itu tidak tercela meskipun dia punya dua wajah, tapi dalam rangka untuk mendamaikan, dan ini tidak jadi masalah. Karena datang dalam hadis membolehkan hal tersebut, bahkan dia berpahala. Karena dalam Islam damai itu sangat dianjurkan. Bahkan bohong untuk damai dibolehkan. Dan dalam Islam pertikaian itu sangat buruk, bahkan jujur bisa menimbulkan pertikaian dilarang. Terkadang orang yang namimah itu jujur cerita tapi bikin masalah. Karena tujuan dia merusak aja, bukan untuk apa-apa, tujuannya merusak. Jujur tapi bikin masalah, ini dilarang. Bahkan bohong untuk mendamaikan, maka ini diperbolehkan, bahkan dapat pahala. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah alladzi ya'ti haula'i bihaditsin haula, yaitu datang ke sana dengan wajah, datang ke sini dengan wajah dalam rangka untuk mengadu domba, untuk cari muka di antara mereka berdua. Si A dan si B lagi bertengkar, dia datang ke A ngomong B, ya memang B begitu, memang begitu. Tapi datang ke B ngomongin A, ya A begitu. Sehingga dia punya dua kaki, inilah pemilik dua wajah, bukan dua wajah, dua kaki juga. Sehingga pasang dua kaki, cari aman, ikut mencela lawannya, ini semua adalah pemilik dua wajah. Ini sangat berbahaya dalam dunia politik. Pemilik dua wajah, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ancamannya, kata Nabi SAW, tajidu min syarrin nas. Engkau dapati orang paling buruk di hadapan Allah pada hari kiamat, yang punya dua muka. Sana mukanya begini, ke sini mukanya begini. Depan masa seakan-akan bertengkar, di belakang berteman. Ngeri. Ngeri. Maka saya ingatkan kepada kawan-kawan yang masuk dalam dunia politik, hati-hati jangan terjerumus dalam dua wajah. Dunia akan datang dan pergi. Kita dapat jabatan, dapat keuntungan. Setelah itu untuk meraih jabatan, keuntungan, kita punya dua wajah, bahkan tiga wajah, bahkan empat wajah. Kemudian kita binasa pada hari kiamat kelak, dikatakan termasuk orang yang paling buruk pada hari kiamat kelak. Tapi bab terakhir yang kita bahas, babu man akhbara sahibahu bima yuqalu fihi. Bab orang yang melaporkan kepada seorang tentang perkataan buruk tentang dirinya. Itu si A dikata-katain oleh si C. Atau gini-gini. Si B datang ke A, si C ngomongin kamu. Ini kan seakan-akan namimah. Ngelapor perkataan kepada si A. Apa yang dikatakan C kepada A dilaporkan oleh si B. B bilang A, C ngomongin kamu begini. Kan tentunya ini membuat A jengkel sama si C. Apakah boleh hal ini? Seakan-akan dia namimah. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Muhammad bin Yusuf qala akhbarana Sufyan anil A'mash an Abi Wa'il an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qismatan. Rasulullah sallallahu pernah bagi ghanimah. Faqala rajulun, kemudian ada orang berkata minal ansar. Rasulullah dari kaum Ansar berkata, wallahi, di belakang Nabi, tidak depan Nabi. Dia berkata, wallahi ma arada Muhammadun bihadza wajh Allah. Mungkin dia tidak dapat bagian. Dia bilang Muhammad ketika membagi ghanimah dengan cara seperti ini, dia tidak ikhlas, tidak mencari wajah Allah. Fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud, aku pun datang kepada Nabi. Aku lapor, fa akhbartuhu. Aku lapor tadi ada seorang Ansari ngomongin kamu begini ya Rasulullah. Dia bilang engkau bagi ghanimah tidak ikhlas. Fatama'ara wajhuhu, maka wajah Nabi berubah menunjukkan marah. Wa qala rahimallahu Musa. Maka Nabi Musa menyabarkan, Nabi Muhammad SAW menyabarkan diri dengan berkata,
semoga Allah merahmati Nabi Musa. Laqad udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Sungguh dia telah diganggu oleh kaumnya dengan yang lebih berat daripada ini, namun dia bersabar. Tapi di sini isyarat dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bahwasanya terkadang melapor perkataan buruk, yaitu melakukan namimah, tapi namimah yang boleh. Bahkan namimah yang dianjurkan. Melapor bukan dalam rangka untuk merusak, tapi dalam rangka agar waspada, agar dalam rangka untuk mengetahui kondisi lapangan. Ini enggak jadi masalah. Makanya Ibnu Mas'ud ketika melaporkan perkataan Ansari tadi kepada Nabi, Nabi tidak mencela Ibnu Mas'ud, bahkan Nabi membenarkan. Dan Nabi mengatakan, sebelum saya Nabi Musa pun digitukan. Dan beliau bersabar. Beliau diuji dengan lebih daripada ini, namun beliau bersabar. Saya diuji tidak seberat Nabi Musa. Apakah Nabi Musa diuji? Ada beberapa pendapat, namun di antara pendapat mengatakan Nabi Musa alaihissalam diuji ketika dia dituduh punya penyakit di sekitar kelaminnya. Ya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel punya kebiasaan mereka mandi bareng-bareng. Mereka mandi bareng-bareng, tidak berbusana. Dan Nabi Musa pemalu, dia tidak mandi bersama mereka, sehingga dia mandi di bagian sungai yang lain. Ya. Maka kemudian mereka mencela, mereka bilang Musa tidak mandi. Ini murid-muridnya Musa berkata, Musa tidak mandi sama kita karena dia punya kelainan di testisnya, dia punya kelainan di testisnya. Dan Nabi Musa biarin aja sampai akhirnya Allah ingin memuliakan Nabi Musa. Ya, fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajhiha. Wahai orang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang mengganggu Nabi Musa alaihissalam, maka Allah membersihkan dia dari tuduhan tersebut. Akhirnya Allah mentakdirkan Nabi Musa satu hari dia mandi dia buka baju, kemudian taruh bajunya di atas batu. Di tempat lain dari tempat murid-muridnya, tiba-tiba batu tersebut bawa lari bajunya. Maka Nabi Musa pun dalam kondisi tidak berpakaian, dia pun mengejar bajunya. Akhirnya dilihat oleh sekelompok lelaki bahwa Nabi Musa ternyata tidak punya penyakit apa-apa yang mereka tuduhkan, ya. Makanya, dan kata Allah, wa kana indallahi wajhiha. Dia bayangkan ada istilahnya ustaz, kemudian dikatakan sang muridnya itu ustaz gini-gini, sampai bicara tentang masalah kelamin, itu kan hal yang buruk, ya. Tapi Nabi Musa sabar, fasabara, Nabi Musa sabar. Dan belum lagi ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Musa, dari tuduhan, dari perkataan, dari sikap, ngayalnya mereka, tukang membangkangnya mereka. Maka Nabi Muhammad SAW ketika diuji dengan dikatakan tidak ikhlas. Bayangkan Rasulullah dituduh tidak ikhlas. Kalau kita dituduh tidak ikhlas, jangan kita, Rasulullah pun pernah dituduh tidak ikhlas. Tapi Rasulullah menyabarkan diri dengan mengatakan, rahimallahu Musa, semoga Allah merahmati Musa, laqad udhiya aktsara min dzalik. Dia telah diuji dengan lebih berat daripada ini, fasabara. Ini intinya Imam Bukhari yang menyampaikan bahwasanya ada menukil berita, ada orang ngomongin kamu, tapi bukan dalam rangka untuk mengadu domba, tapi dalam ada rangka kemaslahatan. Seperti mengetahui kondisi audiens, agar ustaz bisa merubah sikap, atau mungkin ada kesalahan harus diperbaiki. Ini tidak jadi masalah, bukan dalam rangka untuk mengadu domba. Wallahu ta'ala bisa, demikian saja para dokter, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab.